Hai, morning teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Tasya, masih di channel yang sama. Ya, kali ini saya akan membagikan tutorial. Ya, jadi ada yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua. Tutorial yang akan saya bagikan itu adalah 4 dasar direct advertising ya. 4 basic dari direct advertising. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, direct advertising itu adalah periklanan secara langsung ya. Seperti yang kita ketahui bahwa periklanan itu ada 2 macam, ada periklanan secara langsung maupun periklanan secara tidak langsung. Tapi yang di sini saya mau angkat adalah periklanan secara langsung. Ya, di sini untuk beriklan secara langsung, di sini ternyata kita harus punya 4 dasar. Dan di sini saya akan bagikan buat teman-teman semuanya dasar seperti apa yang akan membuat kita, memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan klien, untuk berkomunikasi dengan customer, bahkan sampai titik yang kita harapkan, yaitu sampai pada closing. Ya, jadi ini ada 4 dasar. Yang paling pertama itu adalah 5 langkah pitching atau 5 step to pitching ya, atau 5 langkah komunikasi. Yang kedua itu adalah namanya 4 impulse, 4 faktor penekanan. Yang ketiga adalah 9 working habits atau 9 langkah sukses atau 9 kebiasaan kerja yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hukum rata-rata atau law of average. Ya, di sini dalam kesempatan kali ini saya belum bisa menjelaskan semua, tapi pastikan bahwa teman-teman semua akan tetap keep station di channel ini, karena di channel-channel selanjutnya pasti saya akan terus membahas soal direct advertising. Tapi yang pertama untuk saat ini dari 4 basic sendiri, saya mau angkat yang paling pertama dulu, yaitu adalah 5 langkah komunikasi, guys ya. Jadi karena 5 langkah komunikasi ini sangat penting banget, yang paling penting ketika kita bertemu dengan customer, ketika kita bertemu dengan klien kita, itu 5 langkah komunikasi. Jangan sampai cuma 1 langkah, cuma 2 langkah, cuma 3 langkah, jangan. Tapi pastikan kita harus menggunakan yang namanya 5 langkah komunikasi. Ya, yang pertama guys, untuk 5 langkah komunikasi sendiri, yang pertama itu adalah perkenalan. Ya, ketika kita datangin customer, ketika kita datangin klien kita, yang paling pertama adalah kita perkenalan. Ketika kita perkenalan, apa yang harus kita gunakan? Yang pasti kita menggunakan yang namanya seks ya, tanda kutip ya guys, teman-teman semuanya. Seks yaitu smile, eye contact, dan excitement ya. Jadi adanya senyum, adanya kontak mata, dan juga adanya semangat. Jadi ketika kita datangin customer kita, ketika kita datangin klien kita, itu yang paling harus kita gunakan pertama kali, karena kesan pertama itu tergantung dari pertama kali kita datang. Setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua ya guys, itu adalah short story atau cerita pendek. Short story ini adalah kita memperkenalkan siapa kita, dari mana, dan tujuan kita mau ngapain. Itu di short story ya. Jadi jangan terbalik. Jadi ketika kita perkenalan sudah selesai, kita masuk dengan short story, yaitu memperkenalkan siapa kita, dari mana, tujuan kita mau ngapain. Jadi tertata, orang jadinya paham, oh ini tujuan kedatangan kita. Setelah itu kita sudah diterima, baru kita bisa masuk yang namanya langkah ketiga, yaitu adalah presentasi. Presentasi itu isinya apa sih? Presentasi itu isinya adalah detail of promotion, adalah isi dari promosi yang kita bawa. Kita menjelaskan secara mendetail. Kenapa kita bisa menjelaskan secara mendetail promosi kita? Karena kita udah lulus dari perkenalan, karena kita udah bisa diterima dengan short story. Makanya
kita bisa sampai pada tahap yang namanya presentasi, menjelaskan detail of promotion. Jadi setelah orang udah paham, mereka udah tujuan kita seperti ini, dan kita tahu apa yang mereka inginkan dari kita, dan begitu pun juga mereka tahu apa yang kita inginkan. Setelah itu baru kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu closing. Ya, ini paling penting guys. Tapi sebagai pengingat teman-teman semuanya, ketika kita bertemu atau ketika kita datangin customer ataupun klien kita sudah berhasil masuk sampai presentasi, sudah saatnya kita harus closing. Tapi ingat, dalam pikiran teman-teman semuanya, dalam pikiran guys semuanya, jangan pernah berpikir bahwa orang yang kita temui saat ini bahwa dia harus closing. Tidak, tapi kita lakukan dengan tulus. Percayalah, kalau kita sudah mantap dengan perkenalan, kita sudah luar biasa dengan self story, presentasi kita sudah sangat power, maka langkah yang keempat kita closingkan akan dengan mudah. Atas nama siapa kita tulis namanya, mau saya bantu 2 atau 3 sekaligus, pasti akan langsung closing. Setelah kita closingkan, jangan lupa untuk kita rehash kembali. Ya, rehash artinya kita menawarkan kembali, mungkin sekalian ini, mungkin sekalian itu, ya seperti pepatah mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya itu di rehash ya guys. Jadi itu diingat-ingat lagi ya, nanti bisa baca, ada deskripsinya lebih detailnya lagi. Itu ada 5 langkah tutorial yang saya bagikan kali ini, adalah 5 langkah berkomunikasi agar kita bisa dengan mudah mengclosingkan baik itu customer ataupun klien kita. Dan masih ada ya basic lainnya, tadi yang saya sebutkan kita ada 4 basic, dan untuk kesempatan kali ini saya baru membahas 1 basic ya teman-teman guys. Dan saya pastikan keep station di channel ini, dan kita akan bertemu lagi di channel kita berikutnya. Saya akan membahas yang kedua, ketiga, dan keempat, bahkan masih banyak lagi yang ingin teman-teman ketahui tentang direct advertising itu seperti apa. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Love you.